Hi guys, welcome to Box One. Don't box your mind. Oke guys, di video kali ini Box One akan mencoba membahas suatu hal yang serius ya tentang COVID-19 dan gimana caranya kita tetap main basket, tetap olahraga selama pandemi ini. Oke, langsung aja kita punya bintang tamu, Dr. Tommy Muharam. Let's check it out guys. Baik, selamat siang semuanya. Halo semua penonton Box One. Jadi kenalin, di sini saya Dr. Tommy. Saya kebetulan dokter umum di salah satu rumah sakit yang saat ini juga kerja menangani pandemi ini. Nah, di satu sisi saya juga sekolah olahraga, maka dari itu saya di sini mungkin akan memberikan tips gimana sih kira-kira olahraga yang aman pada saat pandemi itu bagaimana. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih dari masyarakat umum lah, mungkin pertanyaan apa aja nih kira-kira. Yang pertama gimana nih? Pertanyaan pertama. Oke, dok, di masa pandemi ini kan kita disarankan untuk olahraga masing-masing di sekitaran rumah saja. Namun hal itu banyak yang tidak menyetujuinya dan akhirnya mereka tetap berolahraga berkerumun. Nah, menurut dokter sebaiknya gimana yang harusnya disarankan gitu, dok? Sebenarnya gini, poinnya itu adalah poin besarnya adalah olahraga di saat pandemi. Jadi selain kita bahas panjang kali lebar tentang protokol kesehatan, tapi kita harus menjaga dulu nih dari dalam diri sendiri itu bagaimana, yaitu dengan apa? Ya dengan olahraga. Selain dari pola makan dan juga multivitamin yang sehat, yaitu yang pertama olahraga. Nah, olahraga bagaimana sih yang aman? Sebenarnya secara protokol kesehatan yang aman itu adalah olahraga sendiri di rumah. Jadi olahraga yang tanpa adanya kontak fisik dari orang lain yang kita nggak kenal. Kecuali gini, misalkan saya kan hobi basket, saya pun juga terkadang ya lagi pandemi kayak gini saya main basket gitu. Nah, sedangkan basket itu kan ada kontak fisik dengan orang. Nah, kontak fisik dengan orang itu yang bahaya sebenarnya, yang riskan terhadap penularan dari COVID ini. Nah, ya kita harus pinter-pinter nih, kira-kira bagaimana sih kita mencegahnya tuh terhadap penularan ini pada saat kita main basket atau olahraga yang kontak fisik. Ya kita bisa, yang pertama ya kita main sama yang bener-bener kita kenal aja. Jadi bener-bener circle kita aja dan tahu bagaimana kesehatannya itu sendiri. Jadi nggak egois, lagi sakit memang kita yang nggak usah dipaksain, apalagi lagi flu ya, kan keluhan umumnya kan biasanya flu. Terus yang kedua, kalau bisa sih kita biar aman banget kita melakukan pemeriksaan sebelum kita mau olahraga nih H-1 ya, tapi kan kita tahu ya bisa jadi kondisi dari ya kondisi ekonomi, karena kan nggak murah juga itu kita untuk swab antigen atau apalagi PCR. Itu sih yang aman untuk olahraga kontak fisik. Tapi yang paling aman udah di rumah aja, kita workout kecil dan yang lain-lain. Apalagi sekarang banyak sosial media, ada YouTube dan yang lain-lain untuk jadi panduan kita tuh untuk olahraga di rumah gitu. Udah paling itu. Yang kedua, tapi banyak gini, dok, artinya banyak yang merasa sudah divaksin dan akhirnya dia bilang, oke, gue nggak apa-apa, gue main basket, gue udah divaksin kok, gue udah divaksin. Itu gimana menurut dokter? nah vaksin sebenarnya gini, kita harus tahu tujuan utama dari vaksin itu sendiri apa. Yang pertama, ini yang salah kaprah nih banyak. Mereka banyak yang mengira kalau vaksin itu tuh benar-benar menolak kita tuh dari kekebalan nih. Kita benar-benar kebal menolak kita dari COVID. Enggak. Bener-bener vaksin apapun, mau kita bilang apa, Sinovac, AstraZeneca, apa yang orang di luar bilang Pfizer, terus kemudian apalagi Moderna. Nah itu tuh sebenarnya tuh cuman mencegah kita supaya kita tuh misalkan kita positif COVID, mencegah kita ke arah yang buruk. Itu yang pertama, jadi pencegahan. Yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Intinya itu adalah gini, vaksin itu kan memasukkan nih, vaksin yang COVID ini memasukkan virus yang mati. Jadi memasukkan RNA virus yang bukan mati ya, tidur itu ke dalam tubuh kita supaya apa? Supaya bisa menstimulasi antibodi kita nih, sel-sel tentara dalam tubuh kita distimulasi. Wah, ini nih yang namanya COVID. Jadi sewaktu-waktu kita benar-benar terpapar virus yang aktif, antibodi kita tuh udah tahu, polisi kita dalam tubuh tuh udah tahu tuh kalau oh ini COVID. Itu gunanya vaksin. Jadi bukan yang benar-benar kita udah vaksin tuh kita ya udah nggak pakai masker, ya udah kita ketemu orang sembarangan, kita bebas gitu aja, nggak kayak gitu. Yaitu cuman vaksin memang jauh lebih efektif, membuat kita tuh lebih kuat, membuat kita tuh mencegah ke arah yang buruk dan juga banyak manfaatnya lagi. Gitu sih. Oke, dok, sekarang kan pemerintah lagi menggalakkan untuk semuanya divaksin. Nah, banyak pula yang beranggapan gini, anak basket terutama, gue habis vaksin nih, gue nggak berani main, gue habis vaksin nih, gue main cuek aja. Harusnya tuh gimana sih, dok, aturan yang benar? Ini
kita itu memasukkan zat asing ke dalam tubuh, sama kayak obat lah, kita memasukkan vaksin itu zat asing ke dalam tubuh. Jadi respon tubuh tuh pasti ada, dan setiap respon tubuh itu orang-orang itu beda karena sel imunitas kita beda. Nah, jadi contohnya gini, saya sering bilang ke yang mau vaksin, H-1 sebelum vaksin itu kita mesti apa? Gak boleh overworking, jadi kita benar-benar harus istirahat yang cukup, yang pertama. Yang kedua, jaga pola makan sama jaga pola istirahat, yaitu dia yang tidur tadi, itu paling penting karena itu berhubungan nanti sama apa? Tekanan darah kita, nadi kita, pompa jantung kita, sama sel-sel imun tubuh. Kalau kita capek, sel imun kita lagi ngedrop, kita masukkan zat asing ke dalam tubuh, nah itu terlalu ya kayak malah jadi overreaksi nantinya, jadi malah memaksakan. Nah, itu yang kadang orang tuh bisa sampai benar-benar lemas, kadang yang tekanan darahnya tahu-tahu tinggi habis vaksin, kadang yang benar-benar pusing, kadang yang benar-benar bahkan sampai pingsan, itu yang bahaya. Terus setelah vaksin bagaimana? Sama, jadi biarin kita tuh, tubuh kita tuh adaptasi gitu terhadap zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi saya sering bilang 1-2 hari ke depan setelah vaksin itu jangan dipaksain kita olahraga atau capek-capek. Sebenarnya saya bilang kayak ke kantor-kantor atau ke tempat kerja lain, kalau misalkan habis vaksin mending diistirahatkan dulu. Jadi benar-benar better 1-2 hari ke depan karena daya tahan tubuh orang tuh beda banget gitu. Kalau waktu itu sih kalau memang yang benar-benar kuat ya kayak saya habis vaksin 2 kali dosis langsung jaga gitu. Cuman habis itu apa? Ya setelah jaga tepar, tidur juga langsung benar-benar seharian. Jadi jangan dipaksakan. Itu yang baiknya kayak gitu. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya terkait masalah protokol kesehatan saat olahraga terutama di basket. Sekarang udah cukup banyak e-commerce yang menjual masker yang diklaim nggak akan bikin engap saat bermain basket. Nah, sebenarnya kalau kita bermain basket, olahraga terutama basket, apakah kita boleh memakai masker atau tidak? Sebenarnya gini, kita olahraga, kayak saya kerja di rumah sakit itu kan pakai masker yang benar-benar N95. Kita olahraga juga pakai masker. Sebenarnya masker itu nggak ngebuat saturasi oksigen kita tuh turun, yang pertama. Tapi yang kedua adalah kenyamanan pada saat olahraga. Sebenarnya gini, itu nggak ada masalah. Jadi nggak ada yang bikin kita benar-benar hipoksia gara-gara pakai masker saat olahraga. Enggak, aman aja kok. Kita lari, kita main basket, terserah kita mau main pakai masker bagaimana. Tapi balik lagi kenyamanan dan respon tubuh bagaimana gitu. Jadi misalkan kayak gini, ada orang yang biasa aja pakai masker pada saat lari, jadi nggak ngerasa ngap. Tapi coba deh, secara realitanya itu adalah kita tuh nggak nyaman kalau main tuh pakai masker gitu, apalagi lari itu tuh nggak enak, ngap banget, apalagi kita main basket, kehalangan apa segala macam. Belum apalagi sekarang maskernya kan kalau yang jual-jual di e-commerce itu kan masker khusus olahraga tuh yang benar-benar yang plastik gitu ya. Itu kalau misalkan kita nggak sengaja kontak fisik kena muka, luka apa dan yang lain, sebenarnya lebih ke estetika aja sih sama kegunaannya. Cuman kalau bikin kita hipoksia atau kekurangan oksigen itu enggak. Satu lagi terakhir, Dok. Pesan dokter buat para viewer Box One, apakah bisa kita seperti kompetisi liga basket di Amerika, contohnya NBA lagi yang ya udah nggak ada protokol kesehatan lagi? Buat di Indonesia, jujur buat di Indonesia kalau boleh jujur masih sangat jauh dari kita tuh bisa buat bebas lagi, masih sangat jauh buat kita tuh. Apalagi kita lihat NBA, Euro yang kemarin itu tuh penonton bener-bener udah rame lagi. NBA penonton udah rame lagi, bener-bener ada yang pakai masker, ada yang enggak, karena di sana tuh orang-orangnya, walaupun ya di sana orang-orangnya juga ya bukan orang-orang nggak banyak juga, maksudnya bukan orang-orang yang semuanya baik, tapi tingkat disiplinnya tuh tinggi. Kalau di Indonesia jujur sampai saat ini masih sangat jauh, kita masih belum bisa kayak gitu. Kalau misalkan kita mau bisa, kita benar-benar disiplin tentang segala hal, tentang protokol kesehatan diri, pola hidup sehat dan yang lain-lain. Gitu sih. Oke guys, sekian video dari Box One kali ini by Dr. Tommy Muharram. Thank you ya bro. Semoga video itu membantu untuk teman-teman yang tetap mau main basket selama COVID-19. Oke guys, Box One out.